Inilah sebuah tata kelola air terbaik di Jawa Barat. Dari mulai hulu sampai hilir dibangun dengan perhitungan yang sangat matang. Ratusan kilometer irigasi membentang dari selatan sampai utara dengan berbagai jenis kontur alam yang berbeda. Air yang menjadi sumber kehidupan dimanfaatkan dengan baik dari mulai sawah, pertanian, perkebunan, pembangkit listrik, sampai air minum. Tidak heran tahun 1984 wilayah ini menjadi lumbung padi nasional dan dinobatkan sebagai wilayah swasembada pangan dunia pada masanya. Dari mulai membantu negara Afrika sampai penghargaan di bidang Food and Agriculture Organization dari PBB. Sekarang saya akan ajak teman-teman melihat jejak masa lalu tentang kehebatan pemanfaatan sumber daya air di wilayah Subang. Setelah teka-teki pabrik kopi terjawab, tentunya ada sebuah pertanyaan yang paling mendasar dari saya pribadi, yaitu pertanyaan kenapa area Subang jarang terjadi banjir. Padahal kontur alamnya itu ada pegunungan, dataran sedang, bahkan dataran rendah. Jawabannya adalah penataan air. Mulai dari hulu bermunculan sumber mata air, ada Cimincul, kemudian ada sumber mata air Cimutan, Kasomalang, banyak banget. Tapi aliran-aliran tersebut tidak menimbulkan bencana di dataran rendah. Ternyata jawabannya adalah pada masa Peter William Hopland dibangun sebuah irigasi dan bendung yang sangat megah pada saat itu untuk menanggulangi berbagai macam kondisi, termasuk irigasi-irigasi yang disalurkan ke pembangkit listrik tenaga air, ke sawah-sawah, ke perkebunan, bahkan air minum untuk warga. Nah, seperti apa sejarah dari pengairan yang berada di Subang? Yuk, tetap ikutin, tetap di Jejak Siborik. Pagi itu cuaca nampak bersahabat menemani perjalanan kami. Semangat yang terus membara dalam menelusuri jejak masa lalu membuat kami harus bergelut dengan waktu. Banyak tantangan yang harus dihadapi kalau ingin menelusuri jejak pengairan di daerah Subang. Pengairan masa lalu di Subang tidak main-main jauhnya, butuh ratusan kilometer yang harus kami tempuh dari mulai hulu sampai hilir. Butuh tenaga yang ekstra dalam penelusurannya, dari mulai akses jalan, aliran sungai, pintu air, sampai peruntukan air yang digunakan. Sebelum penelusuran, saya berterima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mencari koordinat jejak pabrik kopi yang sebelumnya kami cari. Walaupun tidak 100% mendekati, tetapi landscape masa lalu dengan sekarang dipastikan areanya berada di sini. Teman-teman yang belum menonton video Tengger Agung, saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Setelah menelusuri jejak maskapai kopi Tengger Agung, kita kembali ke penelusuran jejak pengairan masa lalu. Dimulai dari Sagala Herang dan nanti berakhir di Pamanukan. Kali ini saya ditemani oleh subscriber Jejak Siborik dari Subang yang tentunya masih orang yang sama, yaitu Kang Gilang dan Robi.
Bermodalkan kecintaan kami terhadap sejarah, akhirnya kami bertemu kembali dengan semangat yang sama. Perjalanan kami dimulai dari Sagala kemudian menyusuri jalan alternatif menuju Subang yang nanti akan melewati Batu Kapur, Dawuan, hingga Kalijati. Tentunya dengan perjalanan ini dipastikan ada perubahan suhu dari mulai suhu dataran tinggi yang dingin perlahan nanti turun menuju dataran sedang yang sedikit panas. Perubahan suhu dan dataran Subang menjadi acuan kami dalam menganalisa jejak perkebunan dan industri apa saja yang dulu berada di area ini. Laut. Nah, ini saya tertarik sama bangunan Belanda ya. Ini klasik banget dan masih original nampaknya ya. Nah, mungkin ada si bapak yang bisa menjelaskan ini bekas bangunan apa. Pak, punten Pak. Bapak ari teh kapungkurna tilas bumi naon Pak? Bumi biasa, bumi kapungkur karuhun. Oh, karuhun. 332. 1932. Muhun. Oh, jadi memang orang pribumi dulu. Muhun pribumi akun aki. Oh, pun aki, Aki abdi. tapi arsitekturnya Belanda. Belanda. Muhun. Oh, Pun janten aki. beunghar pisan aki kapungkurnya. Nya alhamdulillah gitu. Tah naon kapungkur? Kapungkurna anjeunna didamel teh di ieu teh di gedung 1. Gedung- Di PT. Oh, PT Kebon Karet. kebun karet Muhun. di Di Wangun Reja. bukan Kalijati. Cipeundeuy. Oh, Cipeundeuy. Gedung 1. Jalupang teh. Jalupang. Oh, Asisten kapungkur mah eta teh. oh janten employee-nya. Muhun gitu. Employee jabatanna. Muhun. Jadi pada zamannya waktu itu untuk mendapatkan rumah seperti ini atau membangun rumah seperti ini mahal biayanya ya. Ya jelas atuh. Zaman kapungkur atuh. Nyaku mun ku ayeuna moal ka ieu lah gitu dah. Iya. Jadi wajar rumahnya klasik bergaya Eropa Indis. Mohon. Terus Pak, ini teh kalau nggak salah dindingnya pakai bambu kepang Pak ya, bilik ya. Iya, bilik. Kemudian dicampur Ya. dengan apu. Ka pakai ieu dia diaci pakai apu tah. Ku kabel tuh. Apu. Oh, Tebal. ada contohnya. Iya, Oh, kan, ini nih iya. contohnya nih. Nah, iya tah contohnya ini gitu kan. Nah, ini. Nah, ini yang membedakan bilik atau bambu kepang zaman dulu dengan sekarang. Ini bambunya itu direndam kurang lebih 6 bulan untuk menghasilkan anyaman seperti ini supaya tidak terkena rayap. Kemudian dipakai apu atau kapur. Aci. Aci ya. Nah, ini kata si bapak ini lemarinya buhun ya, udah lama. Termasuk ini Pak, list ini ya. Tah iya tah. Ini. Ada batas tuh. Tuh, Iya, ada kaca batu. Tah ieu sami dah ieu tah. Ini juga ada tuh. Tuh. Wah, ini Tah ieu mah aya nyang kedan ieu. harta karun ya. Aya nyang kedan ieu mah tuh. Iya, Tek tuh berarti tah ieu semua aya nyang kediknya tah. Iya. Aya tah. Tuh, ini batu asli nih. Pak, mangga Pak. Memang setiap perjalanan selalu ada saja hal yang baru. Bukan saja tempat-tempat yang mengandung sejarah, melainkan berbincang dengan orang yang belum kita kenal merupakan dopamin buat saya pribadi. Apalagi bertemu dengan orang-orang yang sudah sepuh, mereka akan menceritakan masa lalunya dengan senang hati menurut versinya masing-masing. Walaupun dengan berbagai macam cerita di dalamnya selalu tersisip sebuah jejak masa lalu yang nantinya biasa saya gunakan sebagai bahan referensi. Nah, ini perbedaan dataran tinggi, kita masuk ke dataran sedang ya. Berada di Batu Kapur. Batu Kapur menuju Curug Agung. Nah, ini bagus banget konsep perairannya ya. Itu kan yang dihasilkan dari Sungai Ciasem. Kemudian ini yang dihasilkan dari
aliran Buni Ayu. Airnya mirip dengan perairan yang berada di Sinumbra. Jadi air yang dari Ciasem ke bawah melewati aliran sungai. Kalau Sinumbra ini jalan ya. Kalau ini aliran air, kemudian kembali lagi ke atas. Dan dipastikan ini udah pasti di sananya ada sampah. Ada sampah entah ranting, ya kalau zaman sekarang sih sampah plastik. Tuh kan, betul kan? Ini sampah. Kemudian muncul di sana itu menjadi bersih. Tidak ada sampah sedikit pun. Ini biasanya konsep perairan untuk perairan industri ya, seperti pabrik teh, kemudian PLTA, biasanya seperti ini. Nice, mantap. Jadi daerah Batu Kapur mah kapungkur teh tambang kapur, termasuk aya gudangna. Gudangnya kapungkur mah. Ah. Di pakai jembatan teh pan ada kapur. Oh, eta teh. Kan di yeuna di alana lokal teh ya. Lokal teh sanes ku mesin sana di tampol ku jami hungkul gitu. Dibakarna teh ku suluh. Dibakar ku suluh. Jadi kabakarna tilu puting. Naonna teh? Ngabakarna teh. Oh, ngabakarna. Iya, jadi mesti bakar teh diangkat, di ceos gitu tah, make cai. Oh, ngarah naon eta teh? Ngarah jadi apu. Oh, ngarah jadi apu. Nuhun pan cadas tuas. Iya. Ngarah jadi apu. Engke fungsina kangge naon, Bah? Bangunan pakai nemok kabun teh semen kapungkur mah da. Ngaci nya. Nuhun. Ieu ge pan kapur gitu tah. Oh, iya kapur. Kapur teh anggo semen juga kapungkur mah teh aya semen kapungkur mah teh da. Tapi kiatnya Kiat. oh janten ieu teh perbatasan antara tambang kapur sareng perkebunan karet. Nuhun. Kari karetna di mana? Nah eta di datar tonggo Oh, nami wilayahna naon? kebun karet we. Kebon karet. Nuhun. Ieu tuh dugi ka Arca. Ka Arca. Aya Arca kapungkur mah pan. Oh, ayeuna aya keneh Arcana. Diruksak kana mah. Alah, lebarnya. Diruksak pasti teu aya nah dalu pasti rusak emang. Siap. Nah, ini si Abah ini kelahiran 1945 ya. Nah, ini teman-teman menarik ya. Kita perlu mencontoh buat generasi muda. Nah, si Abah ini masih mengkonsumsi makanan-makanan organik. Jadi kunci dari awet muda kemudian masih bertenaga sampai 30 kilo yaitu makanannya ya. Mantap. Nuhun, Bah. Iya ya. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah gerbang untuk masuk ke sebuah pintu air atau bendung. Seperti biasa, keahlian orang-orang Belanda dalam mengatur tata kelola air yaitu bisa dilihat dari aliran sungainya, dimana sodetannya itu sangat rapi. Bisa dilihat ya, walaupun sudah hampir 1 abad, karena ini berkisar antara 1930-an lah. Ini menjadi sumber penghidupan warga Subang, terutama Subang kota, kemudian nanti bermuara di Subang Utara. Bro, kita memasuki jejak kolonial. Betul. Lanjut? Lanjutan. Dan lihat hamparan sawahnya, bro. Waduh, alhamdulillah. Mantap. Ini ada 2 sungai ya. Sungai ini yang disadap oleh Belanda, kemudian itu aliran sungai yang di bawah adalah aliran sungai alaminya. Keren banget pemandangannya.
Nah, inilah kemegahan dari irigasi Curug Agung yang dibangun pada masa pamanukan NC Asemlen. Irigasi ini merupakan aliran air yang didapatkan dari Sungai Ciasem kemudian nanti dialirkan ke PLTA Cinangling. Sisanya mengaliri perkebunan karet, Wangun Reja, dan pesawahan. Keunikan dari irigasi ini yaitu aliran air berada di lereng bukit yang jaraknya kurang lebih 3 km dari gerbang ke bendung. Selain irigasi, dibangun juga akses jalan menuju bendungnya, cukup hanya untuk satu mobil saja. Bayangkan, 1 abad yang lalu sistem kelola air sudah direncanakan dengan baik. Tujuannya untuk energi listrik serta mengantisipasi tidak adanya penumpukan debit air di satu sungai, terutama saat curah hujan tinggi. Padahal pada saat itu alat konstruksi belum secanggih sekarang. Nah, ini teman-teman salah satu pintu air ya. Pintu air yang pertama kami temukan, dan ada beberapa plakat. Kita lihat apakah ini dibikin zaman Belanda atau tidak. Sudah tidak terbaca. Nah, ini paling ketahuannya 1931. Ini didirikan tahun 1931, teman-teman. Ini kayaknya tulisan water door atau waterproof. Ya, daerah nama tempatnya biasanya seperti itu. Ini seperti biasa styrofoam, sampah plastik selalu ada ya di aliran-aliran sungai, terutama di Pulau Jawa. Ini nggak tahu apakah palep pintu air ini berdiri semenjak tahun 1931 atau dibangun oleh pihak BBWS. Nah, lihat. Pertanyaan, kenapa pintu airnya cuma satu ya? Kalau ada pintu air berarti ada aliran sungai yang mengalir ke jalur lain. Apakah di sini ada jalur lain? Coba lihat. Oh iya bener. Nah, ini jalur yang ke sawah, bro nya. Yang ke sawah nih. Tapi kalau dilihat dari strukturnya itu buatan Belanda ya teman-teman. Termasuk pipanya itu masih pipa lama yang biasa berada tepat di bawah tandon air. Wow, berarti dulu ada 2 pintu air nih. Sepertinya di sana satu, kalau nggak di sini. Atau mungkin zaman Belanda, pintu air ada di sini. Ini nggak ada, baru dibangun nih kayaknya. Oke, next, lanjut, mantap. Jalannya. Tapi lebih parah ke Papandayan ketimbang ke sini. Guys. Akhirnya sampai teman-teman ya di Bendung Curug Agung atau Dam Curug Agung. Titik koordinat zaman dulu ya. Jadi dulu tuh menggunakan titik koordinatnya seperti ini nih. Patok berbentuk kotak dan di atasnya ada besi. Nah, ini adalah sebagai titik koordinat untuk pemetaan. Nah, inilah dam pemisah atau sodetan di antara 2 sungai,
sungai yang mengalir ke aliran sungai yang besar, dan ini aliran sungai yang dibuat oleh Pamanukan NC Assemblen. Ini teman-teman aliran sungai yang dihasilkan dari dataran tinggi Tangkuban Perahu ya, Sagala Herang. Kemudian sumber-sumber mata air mengalir ke sini, kemudian dibelokkan airnya. Kemudian ada pintu air. Nah, baru masuk ke sini. Nah, inilah fungsi dari bendung atau dam, yaitu bisa meminimalisir sampah yang ada. Dan ini didominasi oleh kayu dan ranting. Kalau sampah plastik dan styrofoamnya sangat sedikit. Nice, mantap. Kemudian keluar ke sini. Nah, katanya dekat pintu air akan menemukan plakat peresmian irigasi. Nah, ini plakatnya terlihat jelas. Ini bro ya? Oh iya, ini plakatnya. Ini plakatnya, kita lihat ya. Curug Agung Werken, pengerjaan Curug Agung, berarti irigasi Curug Agung ya. Of Gerik TBF enveloping pan 2900 ya. Ini mungkin ya, mohon koreksi, ini mungkin 2900 kubik air ya. Kemudian Enhead Watercraft Werk Cinangling. Ah, berarti untuk mengairi pembangkit listrik tenaga air untuk menjalankan turbin dan generator ya. Nah, turbin dan generator Cinangling itu dikhususkan untuk perkebunan karet. Nah, karet itu non-we bro? Kemungkinan perkebunan karetnya itu Wangun Reja sama Jalupang. Jalupang besar, ya. Karena dulu perkebunan karet Wangun Reja tuh luas ya. Sangat luas, Sangat Pak. luas. Dan Sampai ke perbatasan Indramayu itu. sampai perbatasan Indramayu. termasuk ke Buni Ayu katanya. Iya, Kebun Ayu yang tadi kita lewat itu kan. Tuh. Dan itu merupakan pabrik karet pertama di Hindia Belanda. Ya. Dan mampu mensuplai kebutuhan karet 50% dunia. Nah, ini salmon working. Jadi highlightnya dilakukan the province West Java dengan provinsi Jawa Barat. Kemudian and the MJ, ini MJ mungkin maskapai ya, der Pamanukan NC Assemblen. Jadi ini kerjasama antara Pembiayaannya pemerintah ya, atau pembiayaannya antara pemerintah Jawa Barat, berarti Keresidenan Priangan, dengan Pamanukan NC Assemblen 1929 sampai 1932. Lama juga ya, berarti 3 tahun. 3 tahun. Oke, nah teman-teman, jadi memang spesialis orang-orang Belanda itu dalam tata kelola air. Bayangkan negaranya sendiri itu bisa berdiri di bawah permukaan air, makanya Nederland. Pengaruh-pengaruhnya itu diterapkan di Hindia Belanda, yaitu negara Indonesia sekarang. Termasuk Pangeran Maxim ya, yaitu Pangeran Maxim itu S3-nya itu spesialis tata kelola air. Ya, ini bisa menjadi contoh buat kita semua kenapa Kota Subang tidak terjadi banjir ya. Betul. Salah satunya adalah tata kelola airnya yang Bagus, sangat sempurna. Nah, ini kita akan menelusuri jejak tata kelola air Subang pada saat masa kolonial Belanda. Memang agak sedikit butuh tenaga ya, Butuh effort yang sangat kuat, Pak. yang kuat, karena ratusan kilometer yang kita akan tempuh. Tapi untuk memberikan manfaat atau pelajaran buat kita semua, saya akan coba untuk menelusuri. Diakuisisi tahun 1901 sampai 1910 oleh perusahaan Inggris, Engel Dutch, tapi tetap untuk pengerjaan tata kelola air dilakukan oleh orang-orang Belanda karena spesialis mengatur dan desain
bagaimana air bisa mengikuti keinginan manusia. Tuh. Ini adalah aliran yang dikirim nanti ke PLTA Cinangling, Watercraft. Yang harus dijaga itu pertama ini Pak, keindahan daripada bendung ini. Jadi tugas utama dari penjaga bendung ini atau khususnya penjaga pintu air di Bendung Curug Agung ini menjadi tamparan keras buat kita Pak. Bisa dilihat ke arah sana Pak. Iya ya. Nah, Ini jadi mohon nanti kurang estetik ya. kurang estetik Kurang Pak. estetik. Jadi anggaran BBWS itu bukan hanya untuk modernisasi tapi untuk maintenance juga harus Pak. Karena Ah. kita lihat Oh, ada anggarannya. ada Pak, OP Pak namanya Pak. OP, Iya, operasional Pak namanya. operasional. Betul. Jadi Khusus untuk memelihara area. dipelihara Pak, iya. Ah, Kemungkinan kan ini dulunya mungkin ini taman Pak sehingga dibuat plakat di sana Iya, gitu Pak ya. Kenapa dibuat ada tangga sebelah sana mungkin ini Iya, harus segera dibersihkan Pak. iya, betul. Ini menjadi PR ya buat BBWS, ini masih BBWS. Citarum Pak. BBWS Citarum ya. Bagaimana ini bukan saja mengandung sejarah yang berharga, tapi bagaimana estetika sebuah tempat bisa dipandang lebih enak ya dengan pemeliharaan yang berkala. Betul, harus berkala Pak. Harus berkala. Jangan sekali ada kunjungan Iya. dari Ketika ada kunjungan baru Pak. dari Bapak pejabat. bisa lihat di itu Pak, Ya, sampai tumbuh rumput-rumput di atas ya, bangunan Pak. ya. Ini kan Dan ini merupakan orang yang sering bekerja sama dengan BBWS ya. betul Pak. Nah, Salah satu penyedia jasa. oh, gitu. penyedia, pantesan itu ya. Jadi ternyata penyedia jasa BBWS. Saya pengen coba turun ke bawah, kita lihat. Lihat teman-teman ya, bersih banget, tidak ada sampah. Aliran airnya beda dengan sungai besar yang di sana. Ini sudah difilter atau udah disaring. Kalau dulu kayaknya airnya jernih. Karena di atasnya mungkin sudah ada perumahan, pemukiman, kemudian pertanian. Keren. Di belahan bumi manapun, air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia. Manusia tanpa air ibarat daging tanpa tulang yang saling berkaitan nanti sampai akhir zaman. Krisis air bersih di dunia saat ini sangat mengkhawatirkan dengan berbagai macam faktor, diantaranya pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan kualitas sumber airnya sendiri. Indonesia yang merupakan negara tropis dipastikan keberlimpahan air sangat terjamin. Itu juga tergantung dari perilaku masyarakat kita. Bayangkan saja 1 abad yang lalu bangsa kolonial sudah memberikan contoh bagaimana membangun tata kelola air yang baik. Fungsinya bukan hari itu saja, melainkan sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Selain sumber kehidupan, air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang tentunya tidak merusak lingkungan, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Air akan ramah kepada kita kalau memang kita peduli dan memelihara daerah penyangganya seperti sumber mata air, hutan yang lebat, daerah resapan yang tidak beralih fungsi, pegunungan yang menghijau, serta kesadaran kita membuang sampah. Jangan biarkan sungai yang menjadi sumber kehidupan kita berubah menjadi bencana yang menakutkan. Anggaran dan pembangunan pasca bencana jauh lebih besar daripada pemeliharaan. Tidak ada yang terlambat untuk kembali lagi mendapatkan sumber air bersih. Yang terlambat adalah membiarkannya sampai anak cucu kita tidak bisa merasakan keberlimpahan air bersih di negaranya sendiri. Jejak Siborik melaporkan dari Bendung Curug Agung, Kabupaten Subang Selatan.
Nah, teman-teman, ternyata ini dibangun tahun 2012. Dibangun 2008 ya. 2009 dan beroperasi 2015.